Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Untuk video kali ini kita update kembali terkait dengan kasus Subang, pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu dan sebentar lagi akan memasuki tahapan persidangan. Ini ada beberapa obrolanku dengan sejumlah sumber istimewa ya. Sumber istimewa itu adalah istilah sebenarnya dalam dunia jurnalis karena untuk menyembunyikan dari identitas orang yang memberikan informasi tersebut. Dan ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu teman-teman ada mengenai sosok seorang anggota polisi yang sudah pensiun atau purnawirawan yang dulu waktu kasus ini terjadi beliau itu masih menjadi anggota polisi tetapi sekarang sudah pensiun, dan beliau ini memang dari awal begitu kekeh tentang sejumlah nama-nama yang sekarang menjadi tersangka. Beliau sudah sangat curiga sekali, tapi ada dugaan bahwa mungkin aja ini terlibat dengan obstruction, dugaan ada orang-orang atau oknum yang terlibat dalam obstruction of justice yang menghilangkan sejumlah barang bukti yang makanya membuat kasus ini menjadi 2 tahun lebih belum terungkap. Tetapi kita sudah melihat progres yang luar biasa. Kita akan baca beberapa poin yang sudah aku siapkan di sini ya. Pertama begini, menurut beberapa sumber ini sudah aku rangkumkan dari beberapa obrolanku ya di sini tentang CCTV yang didapat oleh saya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 9.30 WIB yang bertempat di toko ayam Tit Jalan Raya Sagala Herang. Oke, itu adalah bagian yang pertama. Dia mengakui bahwa itu adalah bagian pada saat dia mendapatkan CCTV tersebut. Dan yang kedua, hasil dari CCTV yang saya buka jam 05.08.08 WIB. Tapi kata pemilik toko itu CCTV-nya lebih 10 menit, maka tinggal dikurangi jadi jam 04.50 WIB. Terlihat melintas, ada yang lewat satu unit kendaraan jenis Yamaha NMAX warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang laki-laki. Oh, sebenarnya bingung nih ya, apakah warna biru atau abu-abu sebenarnya? Tapi ini motor NMAX yang mana? Jadi memang banyak hal. Kalau motor NMAX-nya abu-abu, bukannya dari keluarganya tersangka Yosef dan juga Mimin punya motor yang memang NMAX dan juga abu-abu. Tetapi yang terlihat kok waktu kita lihat keterangan dari penyidik itu motor NMAX yang warna biru. Waduh, kita lanjutkan lagi ya. Oke, terlihat melintas ada yang lewat motor tersebut NMAX warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng perempuan. Dari situ saya kasih tahu orang identifikasi yang sudah dekat dengan saya yaitu oknum Ibtu. Sekian namanya. Terus dia minta dikirimkan fotonya dan saya kirimkan. Terus pada hari Senin, bagian IT datang ke toko tersebut dan sebanyak 6 unit dan minta diantar ke saya, dan langsung dari situ diinputnya dengan membeli dulu flash disk baru. Oke. Mana nih? Ini kalau dibilang berarti ada dong aja CCTV yang menunjukkan motor NMAX warna abu-abu tersebut. Kalau aku cek dari keterangan penyidik sampai saat ini itu bukan ya. Karena yang penyidik dapatkan, aku lihat dari jejak digital, itu adalah motor NMAX warna biru bukan abu-abu. Terus ini kemana nih CCTV-nya? Apakah hilang? Ditelan bumi atau ya, apakah hilang gitu, kena virus mungkin ya, dugaannya wah kena virus waktu itu masukin nyolok ke laptop atau ke komputer, kena virus jadi hilang semua datanya. Mungkin nggak seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Poin yang ketiga, tentang langkah-langkah apa saja pada saat oknum tersebut di TKP, yaitu adalah, ini kalau aku tangkap adalah dari dugaannya dari anggota purnawirawan polisi tersebut ya. Beliau waktu di TKP itu ngapain aja aktivitasnya? Pertama, datang melihat polis lain sudah terpasang. Yang kedua, mobil Alphard menghadap ke selatan agak serong dikit dan bagian kanan terlihat ada bekas benturan. Bagian kanan, oke. Tapi kan bagian kanan terlihat ada bekas benturan. Ya, gila ya. Ada banyak hal yang jujur aku tuh ngerasa bahwa wow gitu ya. Ada banyak hal yang sudah menjadi petunjuk jelas sebenarnya, tapi malah tidak tersampaikan, kita tidak tahu mengenai isu ini.
dugaan-dugaan ini yang sebenarnya bisa menjadi petunjuk yang sangat jelas banget. Makanya kalau ada petunjuk dikit di kasus ini tuh, itu artinya udah kemajuan yang luar biasa karena dugaannya banyak yang dihilangkan barang buktinya. Oke, kemudian setelah ada bekas benturan tersebut, bagian berikutnya juga begini katanya. Di belakang mobil Alphard ada ember biru dan bagian belakang bagasi tersebut mobil terlihat ada genangan air yang sudah bercampur dengan noda merah diduga bekas dibersihin. Oke. Berikutnya adalah terus masih banyak noda merah sampai ke belakang pintu dapur dan melihat pintu tidak ada yang rusak. Saya nggak masuk, cukup di luar pintu karena bukan kapasitas saya. Ini dugaannya adalah menggambarkan tentang dari anggota polisi purnawirawan yang mau ngebantu ngebuka kasus ini terang benderang. Karena kalau aku tangkap ada beberapa barang bukti yang sebenarnya itu akan menjadi alat bukti yang kuat sekali, tetapi entah kenapa kok bisa hilang. Apakah karena keteledoran dari rekan-rekan yang lainnya, ataukah karena ini masalah ada unsur pidana juga di situ. Terus saya dari belakang menuju ke pintu depan dan posisi saya berdiri dari pintu kurang lebih 1 meteran dan melihat pintu nggak ada yang rusak. Cuma ruangan tamu sudah berantakan, acak-acakan, dan melihat 1 unit motor NMAX warna hitam dan tidak masuk kamar, termasuk kamar mandi ataupun dapur. Sehubungan bukan kapasitas saya. Nah, beliau aja kalau aku lihat dari beberapa narasi yang disampaikan dari beberapa sumber istimewa ini, beliau sangat ini ya, sangat ngerti banget lah SOP-nya seperti apa. Jadi ya dengan pendidikan pada saat untuk menjadi anggota polisi pasti sudah ngerti lah bagaimana kalau ada kasus seperti ini ya nggak boleh sembarangan masuk. Jadi kalau Polda Jawa Barat saat ini kesannya adalah ini mengenai hanya pelanggaran kode etik, jujur secara pribadi ataupun juga netizen yang mengawal kasus ini agak sulit Bapak untuk dipercaya bahwa ini adalah masalah pelanggaran etik saja gitu. Terus saya kembali ke bagian belakang garasi dan ke ruang dan kurang lebih 1 meteran dekat rumput menemukan 1 kalung emas. Oke. Menemukan 1 kalung emas. Dan saya juga menyaksikan adanya kedua korban perempuan yang posisinya saling berhadap-hadapan dengan bagian muka banyak lukanya. Dan dari situ ditindaklanjuti oleh bagian identifikasi. Nah, mengenai kalung emas ini teman-teman, kalung emas itu nggak cuma 1, tapi ada beberapa. Kalung emas miliknya Bu Tuti ya, kalau aku tangkap dari beberapa sumber ya, yang bilang bahwa kalung emasnya Bu Tuti itu ada terpotong jadi 2. Ada yang memang bersama Bu Tuti pada saat ditemukan itu sudah ada juga yang tercecer di belakang lokasi TKP. Jadi terputus kalung emasnya. Kalung emas Amel tuh beda cerita lagi. Perhiasan yang mengenai keterangannya Yoris yang berbicara di media massa bahwa dia mengaku bahwa beberapa bulan setelah kejadian, Bu Mimin dan juga Pak Yosep itu menyerahkan kalung perhiasan miliknya Amel semuanya, katanya mau dikasih ke cucunya. Itu beda lagi ceritanya. Jadi ada banyak potongan-potongan peristiwa yang baru kita ketahui juga sebagian-sebagian kecil. Kan selama ini dibilangnya bukannya kalungnya Bu Tuti itu sudah didapatkan, diambil sama keluarganya katanya. Nggak begitu ya teman-teman. Ini ya kita belum mendengarkan keterangan resmi sih dari penyidik seperti apa mengenai isu kalung emas ini. Kita akan tahu nanti di persidangan. Tetapi yang dapat diketahui adalah ini ada beberapa bagian yang kalung emas itu terpotong jadi 2. Mungkin tertarik dan sebagainya. Which is make sense sekali ya. Terus juga setelah dari situ kan ditindaklanjuti oleh bagian identifikasi dan selang kemudian nggak lama ada 2 unit ambulans datang. Oke, berarti itu sebelum jam 12 siang sih, karena aku inget banget waktu itu ya. Saya dari TKP langsung pulang jam 11.30 WIB, yang kebetulan saya kan bagian lepas piket gitu. Oke, jadi itu adalah dugaannya dari beberapa sumber yang merangkumkan apa yang disampaikan dari ya mungkin keterangan ngobrol-ngobrol santai dengan polisi yang purnawirawan ini, yang dugaannya bahwa dari awal beliau sudah menyimpan banyak sekali barang bukti yang merujuk ke alat bukti, tetapi bisa sampai 2 tahun lebih karena dugaannya ada orang-orang yang sengaja menghilangkan. Nah, kalau tentang OOJ, dapat laporan dari, oke, nama-nama ini saya tahu, oke, dari Polsek Jalan Cagak,
dugaannya ada 4 orang. Dari Polres Subang, dugaannya ada 5 orang yang pada saat tadi, oke. Padahal saya juga sudah melapor ke Propam siap untuk diperiksa. Berarti kalau menurut sumber istimewa ini yang terlibat dalam obstruction of justice minimal ada 9 orang. Tapi kan kalau yang disampaikan Polda Jawa Barat, untuk yang anggota polisinya baru 3 ya. 1 itu adalah oknum perwira, 2 adalah oknum bintara, dan 2 lagi itu adalah dari Banpol, which is itu adalah orang sipil dan juga dari tersangka Danu lah ya. Kita sudah tahu itu mengenai isunya. Tapi di sini ada 9 katanya. Oke. Terus apalagi nih? Tapi kan ini jatuhnya dugaan teman-temannya. Masih butuh proses pembuktian. Lanjut lagi, ada beberapa nama-nama yang disebut, cuman aku nggak bisa menyebutkan, dan beberapa gambar, cuman aku tidak bisa menunjukkan ya. Wah, itu mah orang... Oke, yang tahu katanya. Cuma yang saya tahu paling mah ada, nih beberapa nama disebutkan, ada oknum Ibtu, ada Ibda, ada Bribka, Bribtu, Ibtu, Bribtu, oknum-oknum dan yang lain lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi seandainya kalau tidak banyak orang yang ngebantu dugaannya kasus ini untuk menghilangkan barang bukti, jelaslah melihat dari profil para tersangka ini kan bukanlah yang high profile ya. Harusnya sudah bisa terungkap sejak lama. Apalagi ya ini kan khas banget kayak kasus domestik ya mengenai masalah rumah tangga, perebutan harta dan sebagainya. Tapi kok bisa 2 tahun lebih itu unik sekali. Dan I don't know untuk Polda Jawa Barat, aku juga yakin mereka juga pasti bekerja keras, tapi sebagian masyarakat selain mengapresiasi progres yang luar biasa, sudah akan menuju persidangan, tapi juga masyarakat tuh masih banyak yang meragukan mengenai obstruction of justice ini. Apakah beneran ini obstruction of justice-nya akan benar-benar dibuka? Apakah takutnya karena efek domino, jadi hanya bagian-bagian tertentu aja yang dibuka agar tidak semuanya terkena. I don't know, ini kayaknya semua pihak itu memegang kayak senjatanya masing-masing begitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kita kan mengawal kasus ini karena kita pengen tahu untuk membuka keadilan dan juga kebenaran siapakah para pelaku yang menghabisi Ibu Tutri dan juga Amel. Dan jujur kalau ini tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang berpengaruh ngebantu kasus ini, kayaknya 1 bulan juga udah pasti terungkap. Kan banyak kasus tuh di Indonesia beberapa waktu terakhir ini juga baru sehari temuan kasus pembunuhan itu bisa langsung terungkap. Tetapi kok ini unik sekali ya, 2 tahun lebih loh, 4 bulan ya, 2 tahun hampir 4 bulan lebih lah, tapi masih belum menuju ke tahapan persidangan. Ya, mudah-mudahan sih ini akan segera menuju ke tahapan persidangan. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus ini, dan aku juga mengundang ya buat seluruh tersangka seperti Abi, Arigi, dan juga Mimin. Aku membuka peluang sangat lebar. Kalau memang mereka mau menyampaikan apapun di channel YouTube ini, aku persilahkan. Aku akan berikan tempat dan aku tidak akan mengkritisi apapun. Aku hanya akan mendengarkan apa menurut versi mereka agar ini menjadi catatan jejak digital. Walaupun sudah banyak keterangan mereka di banyak media massa ataupun juga sosial media, tetapi tidak fair ya kalau aku tidak memberikan kesempatan ini. Sebenarnya aku selalu mengundang dari dulu sampai sekarang semua saksi yang sekarang menjadi tersangka sudah aku berikan kesempatan semuanya, tetapi ada yang mau berbicaranya langsung di on air kan, ada juga yang maunya tidak mau di on air kan, ya ada juga berbagai macam alasan, itu adalah hak mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.